Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Saifuddin dari Universitas Pancasakti Bekasi, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan membahas mengenai tentang materi sejarah perkembangan pendidikan, peran dan fungsi pendidikan, serta tujuan pendidikan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tentang sejarah perkembangan pendidikan. Pendidikan menurut M.J. Langeveld pada tahun 1980 merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang yang dewasa untuk membantu mencapai kedewasaan seseorang, terutama anak-anak yang masih belum dewasa. Sejarah pendidikan di Indonesia dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama, pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan. Yang kedua, pendidikan pada masa Belanda, VOC, dan Jepang. Yang ketiga, pendidikan pada masa kemerdekaan. Keempat, pendidikan pada masa Orde Baru. Dan yang kelima, pendidikan pada masa reformasi. Nah, kita akan masuk membahas mengenai tentang ajaran agama menjadi landasan pendidikan. Pendidikan Islam. Pendidikan agama Islam berbentuk pendidikan pesantren dengan guru di bawah kiai. Materi yang diajarkannya pun adalah membaca Al-Quran dan fikih dasar. Tak ada gaji untuk guru yang memotivasi santri belajar semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan Islam tetap bertahan sejak datangnya kolonial Belanda hingga saat ini. Pendidikan pada masa Hindu-Buddha. Pada masa ini, pola pendidikan dilakukan oleh para guru pengajar. Padepokan-padepokan, jumlah murid relatif terbatas dan materi pembelajaran pun bersifat religius dan spiritual. Terus, pendidikan Katolik dan Kristen Protestan bermula pada abad ke-16 melalui orang-orang yang menguasai Malaka, Portugis, mencari rempah-rempah untuk dijual ke Eropa. Dari sinilah kemudian sistem pendidikan bercorak agama Kristen Protestan tersebar di bawah pengaruh bangsa Belanda. Pendidikan pada masa Belanda. Pendidikan pada masa Belanda, sekolah pertama yang didirikan yaitu VOC pada tahun 1607, berada di Ambon. Pembelajaran yang diberikan yaitu membaca, menulis, dan sembahyang. Guru pendidik berasal dari Belanda dan mendapat upah. Next, kita akan masuk ke pendidikan pada masa Jepang. Jepang menguasai Indonesia setelah masa penjajahan Belanda berakhir, yaitu pada saat Belanda kalah pada Perang Dunia Kedua pada tahun 1942. Awalnya, Jepang seolah-olah membela kepentingan Islam, yang merupakan siasat untuk kepentingan Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, dunia pendidikan secara umum terbengkalai karena murid-murid sekolah setiap harinya hanya disuruh baris, bekerja bakti, bernyanyi, dan sebagainya. Yang masih beruntung adalah madrasah yang berada di lingkungan pondok pesantren yang bebas dari pengawasan langsung pemerintah Jepang. Pendidikan pada masa kemerdekaan. Kesempatan belajar setelah masa kemerdekaan terbuka lebar bagi seluruh warga negara, baik pendidikan rendah dan menengah, maupun untuk pendidikan tinggi, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada 3 pasal yang memasukkan pendidikan Islam dalam kurikulum sekolah menengah umum sejak bulan Desember pada tahun 1946 sampai dengan sekarang. Tokoh yang berjasa pada masa ini diantaranya adalah Ki Hajar Dewantara, Muhammad Syafii dari INS, dan Mr. Suwardi. Pendidikan pada masa Orde Baru dan Orde Lama. Pendidikan Islam di negara kita sebenarnya sudah ada jauh sebelum kemerdekaan. Namun, karena politik pemerintah Belanda, maka sekolah negeri tidak diberikan pendidikan agama. Setelah Indonesia merdeka, para pemimpin dan perintis kemerdekaan menyadari betapa pentingnya pendidikan agama. Ki Hajar Dewantara selaku Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pendidikan agama perlu dijalankan di sekolah-sekolah negeri. Rencana pendidikan terencana dalam Pelita 1 sampai Pelita 2
Pelita 3, dan seterusnya. Mendirikan SD Impres, mengangkat guru-guru, dan mencetak buku pelajaran. Pendidikan pada masa reformasi. Pada masa ini, kurikulum pendidikan banyak mengalami perubahan. Kurikulum pada tahun 1994 pada masa pemerintah B.J. Habibie mengalami penyempurnaan pada masa pemerintahan Gus Dur. Diubahnya kurikulum 1994 ke kurikulum 2000 yang disempurnakan dan berbasis kompetensi berbasis pada 3 aspek, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan, dan menunjang HAM. Jadi kesimpulannya bahwa sejarah pendidikan di Indonesia memiliki perjalanan panjang yang menarik dari masa ke masa, yang memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam bentuk apapun, pendidikan itu tetaplah penting untuk membentuk karakter pribadi, walaupun sistem dan penerapannya berbeda-beda, tetapi memiliki tujuan yang sama. Nah, kita akan membahas mengenai tentang peran pendidikan. Yang pertama, mewujudkan individu yang taat dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mewujudkan individu yang bermoral. Dan yang ketiga, mencetak generasi muda yang cerdas dan kreatif. Keempat, mengembangkan pola pikir kritis dan dinamis. Kelima, membentuk kepribadian yang sehat jasmani dan rohani. Keenam, mewujudkan individu yang mampu bersosialisasi baik dalam masyarakat. 7. Mewujudkan masyarakat yang bersatu. Kedelapan, mewujudkan individu yang peduli lingkungan. Kesembilan, mewujudkan masyarakat yang tentram dan bahagia. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu menyongsong masa depan yang cemerlang sebuah negara. Fungsi pendidikan terdapat 5 poin, yaitu untuk mempersiapkan seluruh masyarakat dapat mandiri dalam mencari nafkahnya sendiri, membangun serta mengembangkan minat dan bakat individu demi kepuasan pribadi dan kepentingan umum, membantu melestarikan kebudayaan masyarakat, menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dalam berdemokrasi, menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. Tujuan pendidikan menurut Ahmad D. Marimba ada 2, yaitu tujuan sementara adalah tercapainya kemampuan seperti ilmu-ilmu kemasyarakatan, kesusilaan, keagamaan, kedewasaan jasmani dan rohani, dan sebagainya. Tujuan akhir pendidikan Islam adalah terwujudnya kepribadian Muslim, yaitu kepribadian yang seluruh aspeknya merealisasikan dan mencerminkan ajaran Islam. Secara umum, tujuan pendidikan Islam menanamkan rasa takwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran untuk membentuk manusia yang berpribadi dan budi luhur menurut ajaran agama Islam. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.